Halo teman-teman Excel for Accounting dimanapun berada. Teman-teman jumpa lagi dengan saya Ruli di channel Excel for Accounting. Teman-teman, setelah beberapa lama kita tidak membuat video karena kebetulan kami banyak pekerjaan keluar kota, training software akuntansi juga. Jadi kali ini kita coba sempatkan buat video lagi. Ini tentang aplikasi Excel untuk agen LPG 3 kilo teman-teman ya, untuk agen LPG 3 kilo. Jadi aplikasi ini kita rancang karena beberapa kebutuhan customer kita yang notabene di perusahaannya itu tidak mempunyai tenaga yang mumpuni di bidang akuntansi. Untuk aplikasi ini teman-teman bisa perhatikan untuk agen LPG 3 kilo ya teman-teman ya. Jadi aplikasi ini tampilannya seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan. Ini untuk pencatatan transaksi ya, ini untuk pencatatan transaksi. Kemudian laporannya terdiri dari laporan stok, teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini ya, rekap ya, rekap stoknya. Kemudian ada untuk rekap stoknya, teman-teman bisa perhatikan pembelian, kemudian penjualannya, kemudian harga pokok penjualannya, kemudian laba kotor ya. Kemudian ada rekap perpangkalan teman-teman ya, ada rekap perpangkalan. Jadi teman-teman yang kerja di agen LPG itu biasanya pendistribusian LPG 3 kilo itu tidak langsung ke masyarakat, tapi melalui pangkalan-pangkalan yang sudah kerjasama dengan agen ya. Teman-teman bisa perhatikan ini rekap laporan perpangkalannya. Kemudian ada laporan laba rugi per bulan teman-teman ya, ada laporan laba rugi per bulan. Kemudian ada juga laporan laba rugi per tahunnya teman-teman ya, ada juga laporan laba rugi per tahunannya. Oke, sekarang kita coba saya hapus dulu data-datanya, dulu ya. Oke, kita coba membuat transaksi teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa perhatikan untuk pencatatan transaksi ini metode yang kita gunakan lebih kurang sama dengan rekening bank ya, sama dengan rekening bank. Jadi di posisi kasnya ini, di posisi kredit ini penjualan ataupun uang masuk. Sementara di posisi debit ini adalah uang keluar. Sebetulnya ini sistem dari sebelumnya itu sistem pencatatan melalui jurnal umum. Hanya saja kita rubah untuk lebih memudahkan bagi teman-teman yang tidak memiliki pengalaman di bidang akuntansi. Tapi ini hanya khusus untuk agen LPG 3 kilo ya teman-teman ya. Oke, kita langsung kita buat transaksinya. Misalnya di sini ada saldo awal ya, saldo awal kas kita ya. Ini kas ini dua-dua ya teman ya, kas di bank dan kas di kantor ya. Misalnya saldonya 38.500.000 rupiah. Oke, kita buat transaksinya. Misalnya tanggal 2 bulan 1 2024, tanggal 1-nya libur ya teman-teman ya. Oke, kita buat ya, pembelian ya gas penebusan ya teman-teman ya, penebusan gas LPG 3 kg 560 ya, tabung dikali 2 trip ya, misalnya seperti ini. Oke, seperti ini. Di sini teman-teman kita pilih ya, kita pilih langsung persediaan ya. Di persediaan namanya refill LPG 3 kg ya, 3 kilo. Kemudian di sini untuk PPh-nya ya, untuk PPh-nya PPh pasal 22 final. Jadi teman-teman untuk pembelian gas LPG 3 kilo itu ada komponen harga pokok, kemudian ada komponen PPN juga, kemudian PPN harga pokok ya,
kemudian ada PPh pasal 22 ya. Jadi untuk PPh pasal 22-nya kita pisahkan. Sementara PPN dan harga pokoknya tadi ya, harga dasarnya tadi itu kita tambahkan menjadi harga modal kita. Oke. Di posisi pangkalan kita kosongkan ya. Kemudian di sini kita isi 560 tabung dikali 2 ya. 1120 tabung jadinya. Untuk harga ya teman-teman mungkin sudah pada tahu ya, untuk harga LPG ya itu harga tebusnya sekarang ya itu 6.468.000 ya. Kemudian baru PPh-nya 19.000 ya. Oke, seperti ini. Jadi total uang kita yang keluar di bank itu adalah 6.487.297 rupiah ya. Oke, seperti ini. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, setelah pembelian ini masuk ya, otomatis di posisi laporan stok kita ini ada penambahan barang ya, pembelian, kemudian saldo kita jadi 1.120 tabung ya. Kemudian kita lihat di laporan di sini, laporan rekap stoknya, teman-teman bisa lihat ada pembelian 1.120 tabung ya, sementara penjualannya masih kosong. Oke, next. Di tanggal berikutnya, misalnya tanggal 3 ya, tanggal 3 biasanya kan baru kita ambil gasnya besoknya ya teman-teman ya, setelah penebusan. Misalnya tanggal 3-nya ya, kita setelah pengambilan kita jual ya, penjualan gas LPG 3 kg ke pangkalan ya. Oke, di sini kita buat misalnya di sini namanya tetap ya teman-teman ya, nama akunnya gas LPG 3 kg refill ya. Ini tetap namanya ini sama. Kemudian di posisi nama pangkalan ini teman-teman isi ya, ke pangkalan mana barangnya dikirimkan. Oke, misalnya pangkalan 1, pangkalan 2, pangkalan 3, pangkalan 4, pangkalan 5 ya. Oke, kita masukkan misalnya pengirimannya, teman-teman bisa lihat kolom jual. Ini saya bedakan warnanya biar teman-teman bisa lihat. Oke, seperti ini ya. Ini posisi penjualan ya. Misalnya ini kita kirim ke pangkalan, di sini 150 tabung misalnya. Oke, kemudian di sini 150 tabung, di sini kita kirim 200 tabung, 200 tabung, kemudian 150 tabung. Satu lagi kita buat ya, pengiriman gas ke pangkalan. Lanjut pangkalan ke-6 ya, kita kirim 270 tabung ya. Oke, jadinya stok kita habis. Jadi pada dasarnya untuk gas LPG ini kan sekarang sistem yang sekarang itu langsung didistribusikan ke pangkalan ya teman-teman ya. Setelah pengambilan dari SPPBE, kemudian sopir ya langsung mengirimkan ke pangkalan. Oke, mendistribusikan ke pangkalan ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita masukkan harga jualnya misalnya 14.500 ya. Saya nggak tahu berapa head di lokasi teman-teman. Kita katakan aja 14.500. Oke. Di sini yang perlu teman-teman perhatikan, ketika penjualannya ya kredit ataupun belum dilakukan pengiriman belum dilakukan pembayaran oleh pangkalan, otomatis di rekap perpangkalannya tadi ada muncul piutang ya, artinya ini belum ada pembayaran ya, pangkalan 1, 2 sampai 6 teman-teman perhatikan, ini posisinya belum ada pembayaran ya. Oke, kemudian kita buatkan pembayarannya misalnya di tanggal yang sama ini, pangkalan
1, 2 sampai 4 misalnya melakukan pembayaran ya, cash ya, misalnya seperti ini. Kita buat cash. Ya, oke, seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan ya, dilakukan pembayaran oleh pangkalan, otomatis rekap perpangkalan tadi untuk pangkalan pertama sampai dengan pangkalan keempat itu sudah lunas ya, tidak ada saldo piutangnya ya, tidak ada piutangnya. Oke, next. Oke, lanjut. Ini misalnya yang melakukan pembayaran hanya 4 pangkalan ya, tapi kebetulan sebetulnya untuk bisnis gas LPG ini hampir 100% penjualan ke pangkalan itu cash. Nah, tapi hanya saja beberapa kejadian saya ada mendengar di beberapa daerah itu saat ini gas LPG itu sedang banjir ya, ataupun pasokan itu supply itu tinggi ya. Artinya ketika supply tinggi ini kemungkinan gas yang ada di pangkalan itu masih berlebih, belum terjual, dan kemungkinan bisa saja pangkalan belum melakukan pembayaran karena gasnya juga yang kemarin juga belum laku, jadi kita paksakan kita titip di pangkalan. Oke, contohnya ini misalnya satu pangkalan aja lah teman-teman ya, misalnya satu pangkalan belum melakukan pembayaran. Oke, kita lihat laporan lainnya ya, laporan laba rugi. Teman-teman bisa perhatikan laporan laba ruginya. Penjualan gas LPG kita 1120 ya, nilai penjualan 16 juta. Oke, kemudian harga pokoknya harga pokoknya sebentar ya teman-teman ya, kita lihat harga pokoknya. Oke, sorry saya salah, untuk pembeliannya kita salah masuk teman-teman, kali 2 tadi ya. Oke, maaf, tadi pembeliannya 2 trip ya, kali 2. Oke, di sini kali 2 ya teman-teman ya, 2 trip kita buat tadi. Oke, kita lihat laporan laba ruginya. Oke, di sini nampak teman-teman bisa lihat profitnya Rp3.304.000 ya, dari penjualan gas LPG saja. Oke, dan ada ya penjualan ke pangkalan ke-6 belum melakukan pembayaran. Oke, kemudian di tanggal yang sama misalnya kita bayar gaji sopir ya. Iya, biasanya gaji sopir per trip ya teman-teman ya, misalnya 2 kali, katakan per tripnya 200.000 misalnya ya. Berarti di sini kita pilih nama akunnya. Biaya gaji karyawan. Kalau teman-teman pengen memisahkan nama akunnya itu bisa di master ya. Kita buat misalnya gaji karyawan di sini. Oke, di posisi yang ini kita kosongkan ya teman-teman ya. Oke, kita isi misalnya 400.000. Oke, kemudian isi BBM truk ya, 2 kali 250.000, katakan minyaknya 250.000 per truk ya, per truk per trip ya. Oke, kita isi di sini biaya BBM kendaraan. Oke. Nah, di sini kita isikan berarti 500.000 untuk BBM kelebihan. Oke. Di sini teman-teman bisa perhatikan di satu format ini teman-teman bisa langsung bisa mengkontrol laporan stoknya sekaligus ya. Kita bisa langsung mengkontrol stoknya sekaligus ya. Kemudian kita lihat reportnya, laporan laba ruginya tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada biaya gaji karyawan, kemudian BBM kendaraan. Jadi total bebannya 900.000. Net profit kita setelah dikurangan PPh pasal 22 2.365.000 ya. Oke, kita lihat rekap pangkalannya masih sama. Kemudian tanggal berikutnya misalnya ya.
tanggal 4. Oh, tanggal 3 ya teman-teman ya. Tanggal 3 ini kita melakukan penebusan lagi ya. Kita beli lagi tanggal 3 ya, misalnya masih sama. Oke. Masih sama seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Berarti stok kita, pembelian kita totalnya sudah, total pembelian kita ya 2240 tabung ataupun 4 trip. Ya, kemudian di tanggal 3 ini diterima pembayaran ya dari pangkalan ya. Ya, kalau cashnya ini berarti jurnalnya, kalau teman-teman pilih di sini ini piutang ya. Kemudian teman-teman isi di sini pangkalan yang bayar tadi, pangkalan nomor 6 ya. Kemudian di sini kita isi jumlah pembayarannya, misalnya 3.915.000 seperti ini. Oke, kita lihat rekap pangkalannya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, pangkalan nomor 6 juga sudah lunas ya. Oke, next. Kemudian di tanggal 4-nya misalnya kita buatkan lagi penjualannya ya, kita buatkan lagi penjualannya, pengiriman ke pangkalan. Oke, kita buat di sini pangkalannya, pangkalan berikutnya misalnya pangkalan ke-7, pangkalan ke-8, pangkalan ke-9, pangkalan ke-10, kemudian pangkalan ke-11 dan pangkalan ke-12. Ya, kita katakan setiap pengiriman itu, setiap pengambilan dikirim untuk 12 pangkalan. Ya, kita buat di sini posisi jual. Kalau kita bagi rata, kita coba bagi rata, jumlahnya berapa ini? Kalau bagi rata, bagi 6, 187. Katakan aja kita bagi rata ya teman-teman ya. 187. Oh, koma, sorry. Jangan, ada komanya. Kita buat sini 200, 200, 200, 150, 150, 120, 100, misalnya seperti ini. Kemudian harganya kita masukkan, harganya sama. Oke. Katakan ini misalnya penjualannya lunas ya. Penjualannya lunas. Sorry. Ini salah, ini tadi pembayaran ya teman-teman ya. Oke. Berarti di sini pangkalan 7, 8 benar. Oke. Berarti satu lagi kita buat pangkalan ke-13 ya, 200 tabung. Oke, katakan ini penjualannya lunas seperti ini. Oke ya, kita lihat laporan laba ruginya teman-teman. Kita lihat laporan laba ruginya. Oh, yang tadi, sorry, yang pembayaran tadi ini ya tadi ya, sorry ya. Oke, katakan penjualan yang tanggal 4 lunas ya, berarti di rekap pangkalannya ini pengirimannya total sudah 2240. Ini jumlah masing-masing pangkalan, jumlah rupiahnya, jumlah pembayaran, saldo piutangnya kosong ya, saldo piutang ya teman-teman ya. Oke, kita lihat laporan laba ruginya, teman-teman bisa perhatikan. Penjualannya 2240, harga pokoknya total 29.580.000, kemudian harga pokoknya 25.872. Jadi sini laba bersih kita 3.708.000. Kemudian kita buatkan, misalnya kita bayarkan juga BBM-nya. Saya langsung copy aja ya teman-teman ya. Langsung copy aja dari atas. Oke, seperti ini. Ya. Oke,
Kemudian di sini misalnya ada pembelian ATK misalnya, ya. Ada pembelian ATK. Kita masukkan nama akunnya ATK. Ada nggak ya? Harusnya sudah ada teman-teman. Biaya ATK dan perlengkapan kantor. Oke, misalnya kita beli di sini ATK 50.000. Oke, ya. Kita lihat laporan laba ruginya. Oke. Seperti ini. Jadi di sini di satu aplikasi ini sudah sedia laporan laba ruginya, rekap stok per bulan, ya, rekap stoknya bulanan, ya, per masing-masing bulan. Kemudian ada juga rekap perpangkalannya, ya. Kemudian laporan mutasi stok. Kemudian seandainya kalau teman-teman pimpinan, ya, pimpinan ataupun manajer teman-teman minta laporan, teman-teman langsung bisa cetak di sini. Misalnya pilih tanggal yang mau teman-teman cetak, ya. Jangan lupa total di bawahnya tetap diklik seperti ini. Oke, kemudian teman-teman tinggal print. Kita lihat, sorry ini mungkin tanggal sampai 2 aja, ya. Tanggal 2, tanggal 3 misalnya. Oke. Kita cetak. Oke. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa memberikan report harian langsung ke Pak Bos, ya teman-teman, ya. Tidak perlu repot-repot lagi, teman-teman, ya. Tidak perlu repot-repot lagi membuat laporan. Di satu sheet ini sudah langsung dapat dilihat berapa total penjualan kita, berapa uang yang diterima, dan berapa sisa stoknya, ya. Tampilannya seperti ini. Oke, sekian video tutorial kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kita. Jangan lupa ikutin terus channel Excel for Accounting. Dan bagi teman-teman yang memerlukan aplikasi laporan keuangan ini, teman-teman bisa lihat deskripsi di bawah. Lihat juga video-video kita terdahulu. Teman-teman bisa lihat beberapa aplikasi lain yang sudah kita buat, baik untuk agen LPG, SPBU, ya, kemudian ada perusahaan kontraktor, perusahaan jasa, kemudian kita juga ada software akuntansi online, teman-teman. Jadi kita untuk sistem akuntansi sudah lengkap untuk semua jenis usaha. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. See you next time.